Nah, berikutnya eh, ketika kita membaca banyak referensi itu, paling tidak kalau kita baca bukunya Todaro, bukunya Pak Mudrajat Kuncoro, bukunya Lincoln Arsyad, kemudian bukunya Capra, bukunya Edi, semua ahli ini hampir hampir semuanya itu setuju bahwa masalah paling umum dan paling esensial ya, atau sangat esensial di dalam pembangunan ekonomi itu, yaitu pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua adalah populasi, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Yang ketiga adalah pengangguran. Yang keempat adalah ketimbangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Korupsi itu menjadi masalah yang kelima. Kemudian industrialisasi yang tidak ramah pada lingkungan, yang tidak sesuai dengan kondisi struktur sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada masalah-masalah dualisme. Masalah dualisme ini adalah masalah tentang bagaimana ketidakkonsistenan di dalam proses pembangunan. Artinya beda madhab, dan itu menjadikan proses pembangunan tidak terfokus dan tidak jelas arahnya gitu. Kemudian ketimpangan sektor real dan moneter, ya, ini masalah makroekonomi. Kemudian depresiasi mata uang, tadi investasi asing, bagaimana investasi itu terjadi dan memiliki efek atau tidak terhadap proses pembangunan. Karena sekarang dalih melakukan investasi besar-besaran dengan membuka keran seluas-luasnya terhadap asing, apakah itu memberikan kemajuan di dalam proses pembangunan atau malah menjadi semacam masalah baru, bumerang baru di dalam proses investasi asing tersebut. Kemudian utang luar negeri, dan kalau di dalam bukunya Pak Mudrajat Kuncoro itu adalah ada juga terkait dengan masalah-masalah perusahaan transnasional. Nah, semua masalah-masalah ini nanti tidak bisa kita selesaikan pada pertemuan ini, teman-teman semua ya. Kita harus mendiskusikannya step by step. Nanti di beberapa pertemuan berikutnya itu kita juga akan pilah untuk membahas masalah-masalah tersebut. Teman-teman bisa mendalami ini tentu dengan membaca buku-buku terkait tadi, bukunya Todaro, bukunya Pak Mudrajat, bukunya Lincoln Arsyad, termasuk juga jurnal-jurnal yang lain yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Kita nanti pilah, mungkin di sesuai dengan di RPS yang saya susun, kita nanti fokus pada kemiskinan, tentang pengangguran, bagaimana kualitas SDM, bagaimana terkait dengan keuangan, permasalahan moneter dan sektor real, depresiasi mata uang, itu kita masuk. Cuma nanti mungkin tidak semuanya kita kupas ya di dalam mata kuliah ini. Mungkin waktunya tidak cukup, teman-teman ya. Waktunya yang sangat terbatas. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa masalah pembangunan ini akan terus muncul selama kehidupan di muka bumi ini ada. Kenapa begitu? Karena adanya kehidupan ini, kita diajak untuk berpikir dengan melihat permasalahan. Maka masalah-masalah itu menjadi hal yang mestinya kita sikapi dengan arif gitu ya, dengan bijaksana, agar kita terus berpikir dan memberikan keharusan bagi kita untuk belajar, sehingga kehidupan di muka bumi ini akan seimbang. Kaya miskin itu adalah sunatullah, tetapi bagaimana hubungan antara orang kaya dan orang miskin, atau negara kaya dan negara miskin, itu tidak terjadi semacam benturan, tidak terjadi disparitas yang terlalu tajam gitu ya. Itulah yang kita perlu kelola gitu, sehingga seimbang. Tidak mungkin ada manusia di bumi ini kaya semua misalnya begitu. Kalau saya mengatakan itu tidak mungkin. Adanya kaya miskin itu sunatullah.
tetapi bagaimana hubungan kaya dan miskin ini menjadi satu keterkaitan yang saling menguatkan, yang saling mengisi di dalam proses pembangunan, itulah yang harus kita kelola. Maka wajib bagi kita sebagai manusia untuk terus berpikir dan belajar ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam proses pembangunan ini. Terakhir, studi kasus seperti biasa. Di dalam buku pembangunan Islam itu ada the demonstration effect gitu. Demonstration effect ini terjadi di banyak negara, mereplikasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di negara lain untuk diterapkan di negaranya gitu. Demonstration, misalnya terjadinya pembangunan gedung-gedung yang tinggi itu menjadi tolak ukur satu kemajuan pembangunan. Nah, apakah the demonstration effect itu menjadi satu masalah baru atau menjadi solusi di dalam pemecahan masalah-masalah yang muncul tadi? Misalnya kemiskinan, misalnya pengangguran, misalnya ketimpangan, dan seterusnya tadi. Apakah itu menjadi masalah baru atau menjadi solusi? Mungkin teman-teman nanti bisa mendiskusikan hal ini lebih fokus gitu ya. Mungkin juga bisa kita kontekskan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mendiskusikan ini sebagai proses belajar ya. Ada perbedaan, ada kritik, ada masukan-masukan, itu harus kita kelola secara konstruktif, tidak untuk mencela atau mencaci, tidak, tetapi bagaimana melalui diskusi-diskusi yang muncul itu bisa lebih mencintai, terutama mencintai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar bagaimanapun kita hidup di negara ini, negara yang kita cintai ini, sebesar apapun masalahnya, itu bagian dari tanggung jawab kita untuk menjawab, untuk mendiskusikan, untuk mengisi bagaimana proses-proses pembangunan ini bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu saja prolog perkuliahan dari saya. Mohon maaf ini videonya terpotong-potong karena ternyata Bandicam saya ini sudah masuk, harus registrasi dan bayar lagi, tetapi belum saya lakukan sehingga terpotong 10 menit. Tidak masalah, yang penting secara substansi saya bisa menyampaikan walaupun ya terpotong-potong begitu ya. Terima kasih. Mari kita niatkan apa yang kita pelajari dalam proses pembangunan ini, terutama dalam pokok pelajaran berdua ini tentang problematika pembangunan ini, sebagai refleksi bagi diri kita, juga sebagai jamu bagi kita gitu ya, untuk melihat bahwa apakah kita menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solver. Terima kasih. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita diskusikan di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.